dibuka oleh KPM atau PM ya, itu nanti terkoneksi dengan bantuan-bantuan sosial yang lain, Mas. Dari mana tadi Bu? Oh, ya. Jadi misalkan dengan subsidi gas, subsidi PLN, itu termasuk kemudian apa yang dimiliki itu nanti akan terkoneksi. Ini sedang kita rumuskan, sedang kita susun. Mudah-mudahan secepatnya nanti bisa selesai dan apa yang menjadi bantuan sosial segala macam itu bisa teratasi. Masalah aplikasi kira-kira solusinya seperti itu. Tapi aplikasi yang dibikin oleh Kemensos, ya, cek bansos dan lain-lain itu cara untuk kemudian kita menghimpun data di luar data yang sudah masuk melalui jalur birokrasi tadi, melalui usaha desa, melalui kabupaten atau kota dengan Kemensos. Ternyata kalau kemudian dari data yang masuk ke Kemensos itu masih ada inclusion error atau exclusion error, masyarakat kemudian bisa mengusulkan atau menyanggah lewat aplikasi itu, ya kan? Nah, sekarang ini Mas, ya, kita sudah punya data tunggal sosial ekonomi nasional. Sebagai penyusun adalah BPS. Setelah data tunggal sosial ekonomi nasional itu keluar lewat Kepres nomor 4, kemudian Kemensos melakukan ground checking apakah data yang ada di DTZ ini, terutama di G1 sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Ya kan? Ternyata banyak sekali error, Mas. Banyak sekali error dan sekarang ini baru 71% ya hasil ground checking ini, dan ini sedang disusun oleh BPS. Nah setelah itu, karena data ini dinamis, ada orang meninggal, ada orang lahir, ada orang pindah, gitu. Itu Kemensos di dalam Impres nomor 4 ya tahun 2025 itu, ini punya hak untuk melakukan pemutakhiran. Jadi setiap 3 bulan sekali kita akan melakukan pemutakhiran data. Ya. Hasil pemutakhiran ini nanti kita serahkan ke BPS, gitu loh. Nanti kita akan kemudian melakukan rekonsilidasi pemutakhiran itu untuk menghasilkan data baru. Dan itu setiap 3 bulan sekali kita cek lagi, setiap 3 bulan sekali kita mutakhirkan lagi, setiap 3 bulan sekali kita perbaikan lagi. Sampai kemudian pada hasil akhirnya itu sudah tidak ada KPM atau PM yang error, baik itu inclusion maupun exclusion, gitu loh. Jadi untuk kartu sekarang kita sedang mendesain ke sana ya. Kemarin sudah ada program bersama dengan Dewan Ekonomi Nasional. Yang kedua, persoalan data supaya kemudian data ini objektif, bantuan tepat sasaran. Tiap 3 bulan sekali kita melakukan pemutakhiran bekerja sama dengan BPS. Persoalan gepeng, ya, gepeng ini sebetulnya tugasnya Pemda. Kita ini di Jakarta karena Presiden memerintahkan gepeng di Jakarta harus diurus, kemudian kita berkolaborasi dengan PJ Gubernur pada waktu itu. Isinya siapa? Kolaborasinya itu Kemensos, Kementerian PKP, Dagdi, dan lain. Tugas pemerintah daerah adalah menyediakan tempat. Tugas Kemensos adalah memberikan makanan dan pelatihan supaya gepeng-gepeng ini kemudian bisa punya pemberdayaan, punya ilmu untuk berdaya. Dan kita akan kawal mereka sampai bisa mati. Gitu. Nah, persoalan di Pemda itu kemudian yang ditugaskan Dinsos, dan Dinsos itu bukan lembaga struktural ya, dengan Kemensos. Dinsos itu di bawah Pemda, baik provinsi maupun kota. Tetapi gepeng ini tugasnya pemerintah daerah. Tugas Kemensos kemudian memberikan bantuan atensi. Itu satu melalui pelatihan, yang kedua kita memberikan memberikan ya makan
sampai mereka bisa maju. Kita kawal sampai mereka bisa. Memang tidak besar, ya memang tidak besar. Karena itu sudah diputuskan oleh kementerian sebelumnya. Saya tinggal melaksanakan itu. Memang tidak besar, tapi kita mengurus itu. Persoalan fase COVID, ya kan?